Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan konsep pendidikan menurut Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Secara singkat ayat ini pada ayat 9, wahai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan salat Jumat, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Hal ini lebih baik bagimu jika kamu tahu. Ayat 10, setelah selesai sholat, bertebarlah di bumi, carilah karunia Allah, dan perbanyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Pada ayat 11, ketika sebagian mereka melihat perdagangan atau hiburan, mereka langsung pergi langsung pergi dan meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada perdagangan dan hiburan. Allah pemberi rezeki yang baik. Ayat ini turun saat pada masa Rasulullah SAW ketika beliau sedang berkhutbah. Datang kafilah dagang membawa barang kebutuhan, sebagian jamaah langsung keluar meninggalkan masjid. Sehingga turunlah ayat ini sebagai pengingat dan teguran. Pandangan ulama terhadap ayat ini menurut Ibnu Katsir, kata segeralah bukan berarti berlari, tetapi berangkat dengan niat sungguh-sungguh dan hati yang siap. Larangan berdagang saat khutbah dan sholat bertujuan agar hati fokus sepenuhnya kepada Allah. Teguran dalam ayat 11 mengingatkan bahwa rezeki dunia itu sementara, sedangkan pahala dan kebaikan dari Allah itu jauh lebih kekal. Menurut Muhammad Quraisyab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini mengajarkan keseimbangan hidup, tidak melarang orang mencari rezeki, tetapi mengatur waktunya. Ibadah menjadi prioritas utama, setelah itu baru kembali berusaha. Khutbah Jumat juga berfungsi sebagai sarana pendidikan rutin untuk memperbarui iman dan akhlak setiap minggu. Nilai pendidikan dari ayat ini ada banyak pelajaran penting. Yang pertama, mengatur prioritas hidup. Mengajarkan kita untuk mendahulukan kewajiban kepada Allah sebelum urusan dunia. Dunia memang penting, tetapi jangan sampai menjadi penghalang ibadah. Ini melatih kita untuk memilih apa yang paling utama dan bermanfaat dalam jangka panjang. Yang kedua, kedisiplinan dan menghargai waktu. Ada waktu khusus untuk beribadah, ada waktu khusus untuk bekerja. Disiplin membagi waktu membuat hidup kita lebih teratur dan tidak sembarangan. Yang ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Islam tidak melarang berusaha mencari rezeki, bahkan diperintahkan setelah selesai sholat. Tapi ingat, segala usaha harus tetap dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Keseimbangan inilah yang membawa keberuntungan sejati. Yang keempat, pengendalian diri. Meninggalkan khutbah karena tergoda dagang menunjukkan kelemahan kendali diri. Pendidikan di sini melatih kita untuk tidak mudah tergoda dalam hal yang bersifat sementara dan tetap teguh pada apa yang lebih baik. Yang kelima, belajar lewat kegiatan keagamaan. Khutbah Jumat bukan hanya pelengkap sholat, tetapi media pembelajaran rutin. Setiap minggu kita dapat nasihat ilmu agama dan pengingat, sehingga pendidikan iman dan akhlak berjalan terus menerus. Yang keenam, keyakinan tawakal. Mengajarkan bahwa Allah lah pemberi rezeki terbaik. Mencari rezeki harus dengan usaha, tetapi tetap percaya bahwa keberhasilan dan kelancaran semuanya berasal dari izinnya. Kesimpulannya yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini mengajarkan bahwa pendidikan dalam Islam membentuk manusia yang seimbang, rajin beribadah, rajin berusaha, disiplin waktu, dan mampu menempatkan prioritas yang benar. Hidup yang harmonis tercapai jika kita memadukan kewajiban kepada Allah dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.